Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi nih. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai rukun iman. Pastinya kalian sudah tidak asing. Apa itu rukun iman? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama lebih lanjut mengenai rukun iman. Pengertian rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya dan yakin. Rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Dengan cara apa? Yang pertama, rukun iman harus kita yakini dalam hati. Dan yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahul Ibnu Majah. Yang artinya, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jumlah rukun iman. Nah, di sini rukun iman itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui jumlah rukun iman, selanjutnya kita akan membahas satu persatu rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat segalanya. Lalu, bagaimana kita mengimaninya? Yakni dengan cara yang pertama, yakin bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh dunia seisinya. Yang kedua, mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, menjalani perintah Allah dan menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, iman kepada malaikat Allah. Bagaimana kita mengimaninya? Yakni dengan mempercayai keberadaan malaikat Allah beserta tugasnya yang berjumlah 10 malaikat. Lalu, 10 malaikat itu siapa saja? Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Dan yang ketujuh dan yang kedelapan, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, yakni yang bertugas tanya kubur. Yang kesembilan, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Yang terakhir, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Selanjutnya, kita harus selalu ingat apabila kita ada keinginan berbuat buruk, ingat bahwa ada malaikat yang siap mencatat amal perbuatan kita. Jadi, jika ingin berbuat buruk, kita harus berpikir-pikir kembali. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup umat manusia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4, yakni kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab
Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah? Yakni dengan percaya bahwa ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir Allah turunkan sebagai penyempurna kitab terdahulu. Yang ketiga, membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut, yakni Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang sempurna. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 orang. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini, di mana semua ciptaan Allah akan musnah. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Selanjutnya adalah iman kepada takdir atau qada dan qadar Allah. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Agar lebih mudah memahaminya, maka seperti ini. Qada adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari rukun iman tadi, tidak afdol jika kita tidak mengetahui hikmah meyakini rukun iman. Nah, hikmah meyakini rukun iman itu apa saja? Yakni menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Dan yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat belajarnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.